Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada pada poin yang ketiga dari syarah Thalathatul Usul atau Al-Usul Tsalatsa, tiga landasan pokok, yaitu mengenal ma'rifatun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan falamma istaqarra bil Madinah umira bi baqiyati syara'il Islam. Jadi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah berada di Madinah dan menetap di Madinah, barulah diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lainnya. Mithluz zakah, seperti zakat, karena salat itu diperintahkan atau diwajibkan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah pada tahun ke-10 kenabian. Artinya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi 10 tahun. Dan juga wassaum, diwajibkan atas kita berpuasa, dan haji dan jihad, wal adzan wal amr bil ma'ruf, azan dan beramar ma'ruf nahi munkar, wa ghairu dzalik min syara'il Islam, dan selain daripada syariat Islam yang lainnya. Li'annahu fi Makkah awwala ma furida alaihi min arkan Islam al-amaliyah as-salawatul khams. Karena di Mekah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan atau disyariatkan atas umat ini dari amalan-amalan arkan Islam, yaitu as-salawatul khams, salat yang lima waktu. Wa fil Madinati umira bi baqiyati syara'il Islam wa ba'dhum yaqul inna zakah furidat di Makkah. Dan adapun syariat-syariat selain daripada salat itu disyariatkan nanti di Madinah. Wa ba'dhum yaqul, namun sebahagian mengatakan inna zakata furidat fi Makkah. Zakat juga sebenarnya diwajibkan di saat masih berada di Mekah. Walakin tafasil ahkamiha kana fil Madinah. Namun secara terperinci pembahasan hukum-hukum zakat tersebut nanti di Madinah. Wa furida siyam fi sanati ats-tsaniyah min al-hijrah. Adapun puasa di bulan Ramadan, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan nanti pada tahun ke-2 Hijriah. Jadi setelah Nabi kita Muhammad SAW berada di Madinah 2 tahun. Kalau berbicara tentang tahun Hijriah, itu patokannya dari awal hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Disitulah dikatakan tahun pertama Hijriah. Ini menunjukkan bahwasanya kita sudah berada pada tahun 1443 Hijriah. Jarak kita dengan hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah sudah 1443 tahun lamanya. Fasaman Nabi SAW tis'a Ramadanat faqat. Maka Nabi SAW berpuasa berapa tahun? Berapa kali? Karena beliau diwajibkan berpuasa pada tahun kedua, dan beliau SAW meninggal pada tahun ke-11. Berapa tahun itu? 9 tahun ya. 9 tahun. Artinya 9 kali Nabi SAW mendapatkan puasa Ramadan. Wa furidal hajju fi sanati tasi'ah. Adapun haji nanti diwajibkan, pensyariatannya diwajibkan pada tahun ke-9. Tahun ke-9 Hijriah. Sekitar 2 tahun sebelum Nabi SAW wafat. Wa umira bil adhan lis shalah wa lam yakun masyru'an qabla dhalik. Dan diperintahkan untuk melakukan azan untuk salat, wa lam yakun masyru'an qabla dhalik. Karena azan itu belum disyaratkan sebelumnya. Ya, nanti di Madinah baru ada syariat untuk melakukan azan. Artinya setelah Nabi SAW
berhijrah. Wa syurul amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar wal jihad fasuyirat saraya wal juyush minal Madinah li ghazwil kufar wa harbihim li'anna ad-daulah an-nabawiyyah takawwanat fil Madinah. Dan di Madinah juga lah barulah diwajibkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, karena sudah memiliki kekuatan amar ma'ruf dan mungkar secara lebih spesifik dalam masalah melakukan dengan tangan. Nah, ini pada secara spesifik, karena di Madinah, di Mekah, di awal-awal Islam itu hanya disuruh bersabar saja, ya, bersabar dan sebagainya, dan minimal ingkar dalam hati. Ketika sudah di Madinah sudah menjadi kewajiban. Kemudian juga jihad nanti di Madinah. Perhatikan jemaah sekalian, 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah, tidak pernah ada perintah jihad di situ. Jihad dengan peperangan. Nanti di Madinah, karena kenapa? Di Madinah baru ada kekuatan. Jadi ini dalam berdakwah tidak boleh kita tergesa-gesa. Nabi SAW bersama sahabatnya dizolimi di sana di Mekah selama 13 tahun Nabi SAW berdakwah, tapi hanya disuruh bersabar. Nanti di Madinah baru takawwanat, terbentuklah kekuatan di sana, daulah, negara yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daulah, jemaah sekalian, 3 hal yang menopang terbentuknya daulah negara Islam di Madinah, berpusat di Madinah. Yang pertama adalah binaul masajid. Yang pertama kali beliau SAW lakukan ketika sampai di Madinah adalah membangun masjid sebagai markas center di situ. Markas dakwah itu di masjid awalnya. Di situlah pusat mengumpulkan para sahabat, karena di waktu masih di Mekah belum bisa melakukan demikian. Hanya bisa bermusyawarah dan memikirkan dakwah di mana? Di Darnya siapa? Al-Arqam. Rumah seorang pemuda namanya Al-Arqam bin Al-Qam. Di tempatnya beliau dirikan sekret markas ketika di Madinah. Adapun Nabi SAW ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum sampai di Madinah beliau SAW sampai ke daerah Kuba, membangun masjid Kuba di sana, karena daerah Kuba saat itu belum masuk kawasan Madinah, dan Nabi SAW membangun masjid Kuba di daerah Kuba tersebut. Maka masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam adalah Masjid Quba. Itu masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam. Itu setelah Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Adapun tempat ibadah yang pertama kali tentunya dari Masjid Al-Haram secara umum. Tapi masjid yang pertama kali dibangun adalah ketika dalam Islam adalah Masjid Quba. Olehnya itu Nabi SAW setiap hari ke-7, ada yang mengatakan setiap hari Sabtu, Nabi SAW sholat di Masjid Quba, berjalan dari rumahnya di Madinah, di Masjid Nabawi, menuju Masjid Quba, baik berjalan kaki maupun naik kendaraan. Itu sekitar 3-5 kilo jaraknya. Dan orang yang sholat di Masjid Quba, yaitu dijanjikan pahala adalah sama dengan pahala berumrah. Olehnya itu yang diberikan rezeki nantinya insyaallah, ya jangan sia-siakan untuk sholat di sana, karena pahalanya seperti pahala umrah. Kemudian sesampainya Nabi SAW berada di Madinah, maka beliau SAW membangun Masjid An-Nabawi. Nah, inilah masjid kedua yang dibangun, itu Masjid Nabawi, yang merupakan tanahnya atau lahannya itu awalnya dari tanah yang dibebaskan, yang dibeli oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari tanahnya seorang anak yatim. Ya, dibeli di sana, dibebaskan. Dan Nabi SAW ketika sampai di Madinah awalnya bermalam di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Karena ontanya Nabi SAW pada saat itu, ketika setiap orang yang menyambut kedatangan Nabi SAW menginginkan agar beliau SAW bisa bermalam di rumahnya, menetap di rumahnya.
Tapi Nabi SAW membiarkan ontanya beliau SAW tersebut agar diperintahkan di mana dia berhenti, di situ dia akan membangun masjid dan akan bermalam setelah itu. Ternyata di rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Salah satu penopang terbesar yang dibuat oleh Nabi SAW adalah membangun masjid. Membangun masjid, karena disitulah pusat dakwah awalnya, ya, markas untuk bermusyawarah. Maka pada saat itu jamaah sekalian, masjid itu bukan cuma untuk sholat saat itu, bahkan untuk latihan perang juga, melakukan akad nikah dan sebagainya, bermusyawarah, ya, bukan cuma untuk sholat, memang untuk sebagai awal intilaq untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ini. Setelah itu apa jamaah sekalian? Yang kedua, ad-da'an ats-tsani, ya, penopang yang kedua untuk membangun terbentuknya negara Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-mu'akhat. Apa itu al-mu'akhat? Mempersaudarakan kaum muhajirin dan al-ansar. Karena al-muhajirin ini meninggalkan semua hartanya, tidak ada yang mereka bawa kecuali pakaian yang melekat pada badannya, ya, kebanyakan demikian. Tentunya Nabi SAW berupaya agar al-muhajirin ini bisa mendapatkan tempat untuk sementara, bisa merasa nyaman dan sebagainya untuk di tempat hijrahnya tersebut. Maka dipersaudarakanlah antara kaum muhajirin dan al-ansar. Dan ada dua suku saat itu jamaah sekalian di Madinah, ya, Aus dan Khazraj, selalu berkelahi berperang. Dua kabail ini, dua kabilah. Tapi dengan datangnya Nabi SAW, mereka disatukan kembali dan tidaklah berperang lagi setelah itu. Subhanallah jemaah sekalian, bagaimana Nabi SAW berupaya menyatukan hati para sahabat. Bahkan diantaranya ada yang dipersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan sahabat yang lainnya, Rabi', kalau nggak salah, ia dipersaudarakan dari kalangan Ansar. Maka sahabat dari Ansar ini mengatakan, wahai sahabatku, karena Abdurrahman bin Auf meninggalkan semua hartanya, apa yang kau inginkan? Saya punya harta, kita bagi dua. Saya punya dua istri, silakan lihat salah satunya. Kalau kamu suka salah satu, saya akan talak, dan engkau silahkan menikahinya. Subhanallah, sampai segitunya persaudaraan yang dialami oleh para sahabat Ansar dan Muhajirin. Justru Abdurrahman bin Auf tidak mengambil kesempatan itu, tidak. Justru mengatakan, perlihatkan saja ke pasar. Subhanallah, tidak mengambil kesempatan dari saudaranya. Kesempatan ini tidak begitu, ikhwas sekalian. Memang terkadang ada di antara saudara kita, alhamdulillah, dermawan orangnya, baik orangnya, tapi jangan sampai untuk memenuhi kehidupan dunia kita selalu mengambil kesempatan dari dermawannya. Yang sampai seperti itu, ya, kecuali kalau dalam masalah usul akhirat, kita minta dia untuk dermawan dalam masalah fisabilillah dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau dalam masalah urusan dunia, zuhudlah terhadap, ya, apa yang ada pada saudara kita, maka manusia akan mencintai kita. Padahal itu adalah tawaran. Kenapa jemaah sekalian? Nabi SAW mempersaudarakan para sahabatnya ini. Di antara tujuan terbesarnya adalah tidak bisa terbentuk kekuatan kalau terpecah belah. Tidak bisa itu. Makanya dikatakan wa'tasimu, berpegang teguhlah kepada tali Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian berpecah belah. Karena kalau saling berhadapan-hadapan, kemudian berhadapan-hadapannya itu menimbulkan persoalan, ya, ini yang menimbulkan kaum muslimin tidak bisa bersatu dan kuat. Sehingga kita rasakan sekarang, kalau sekalian, saudara kita di Palestina sudah bertahun-tahun, puluhan tahun dijajah di sana. Ya, kita kaum muslimin seakan-akan lemah, padahal jumlah kita miliar. Orang Yahudi cuma sekitar 7 jutaan saja. Kita tidak berdaya untuk menyelamatkan saudara kita di sana. Karena kenapa? Kita berselisih, berpecah belah. Hanya persoalan yang sepele, ya, kita dipecah belah, dan kita terlalu dengan hal tersebut. Nah, ini Nabi SAW berusaha bagaimana umat itu bersatu. Yang jelasnya akidahnya satu, ya, manhaj yang satu. Tapi tentunya adapun pada perbedaan-perbedaan yang bisa berijtihad ulama kita di situ, yaitu tidak menjadi persoalan, karena memang, ya, itu sudah menjadi hal yang wajar terjadi perbedaan, karena memang akal berbeda-beda dalam memahami
para sahabat saja ada yang berbeda, tapi tidak menyebabkan mereka berselisih. Walaupun berselisih, tapi tidak terlalu lama saat itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an doa mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Doa mereka adalah, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman. Bayangkan jamaah sekalian, kalau ini diantara hal solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan jika terjadi perselisihan, salah satu diantaranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan dosa-dosa orang-orang yang beriman sebelum kami. Ustaz-ustaz kita biasanya atau siapa yang menyebabkan kita dapat hidayah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentunya orang-orang yang mendahului kita beriman. Jangan sampai gara-gara sepele kita bisa berpecah belah hanya karena mendahulukan pendapat. Ini diantara hal sebab terbesar kenapa Nabi SAW mendahulukan apa? Mu'akhad, mempersaudarakan. Jangan sampai hal-hal sepele kita berpecah belah. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, di antara yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah aqdul mu'ahadah. Apa itu? Melakukan perjanjian antara kaum muslimin dengan non muslim, terutama orang Yahudi yang hidup di Madinah. Karena awalnya sebelum datang orang Islam, orang Yahudi di situ. Karena kalau tidak ada perjanjian di sana, ini bisa mengganggu ini stabilan negara. Tapi ternyata kebelakangan yang orang Yahudi selalu melanggar perjanjiannya sehingga diusir. Ini diantara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hanya ada namanya kafir zimmi, orang kafir yang zimmi, orang kafir yang muahada, yang melakukan perjanjian, perdamaian dan melakukan persetujuan untuk tidak saling berperang. Maka yang seperti ini tidak boleh diperangi dan tidak boleh dibunuh. Ya, maka perjanjian seperti itu. Tapi kalau sudah ada yang memerangi, ya maka inilah ditegakkan kepadanya perangan. Nah, ini 3 pilar, 3 penopang yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika berada di Madinah untuk membantu negara Islam itu. Jadi kalau tidak ada markas, ini pentingnya markas ini. Markas harus ada tempat, memang harus tempat untuk menyebarkan itu, tempat untuk bermusyawarah dan sebagainya. Kalau tidak ada, kita kemana? Center point di situ sekalian, markas. Kemudian muahad, dipersaudarakan terus. Ini salah satu diantara tujuannya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini diantaranya kita lakukan sebagian bertarbiyah, saling menguatkan. Alhamdulillah dengan salah satu sebabnya tentunya ba'da taufik min Allah SWT, dengan tarbiyah salah satunya menguatkan kita berhalaqah, saling menguatkan tiap pekan. Karena sahabat saja seperti Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dan Abu Musa al-Asy'ari, mereka berdua ini diutus ke mana? Ke Yaman. Dua-duanya ulama, tidak ada yang ketiga. Sehingga kenapa ini akan bisa menjadikan perpecahan ketika tidak ada yang memberikan pertengahan, tidak ada yang menengahi. Maka apa wasiat Nabi SAW kepada mereka berdua? Basyira wa la tunaffira. Kalian berdua, basyira wa la tunaffira, berikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang manusia lari dari agama ini. Jangan langsung begini dan begitu, harus kita pelan-pelan. Apalagi yang mereka datangi adalah orang ahlu kitab. Apalagi yassira wa la tu'assira, permudah dan jangan mempersulit. Tapi ingat, jangan memudah-mudahkan. Jangan mengatakan agama ini mudah tapi tidak boleh dimudah-mudahkan. Ada batas-batasnya. Apa yang ketiga ini yang paling penting, ikhwas sekalian. Apa itu? Tatawa'ah wa la takhtalifa. Selalulah mau bersatu, jangan selalu mau berselisih. Ini dua-duanya ulama, ini satu alumni ini dari kadernya Nabi SAW. Ya, satu seperguruan. Satunya diutus ke daerah di dataran tinggi, satunya diutus di daerah rendah. Tapi mereka bersepakat untuk saling bertemu, bertanya bagaimana hafalan Qur'anmu, bagaimana bacaanmu. Subhanallah, ini yang diharapkan. Ya, kalau talim biasa begini kita tidak mendapatkan. Siapa yang cek kita punya hafalan? Tidak ada. Siapa yang cek kita punya bacaan? Tidak ada. Momok kita saja.
Tapi salah satu dengan tujuan tarbiyah itu ya salah satu metode untuk belajar intensif dengan salah itu. Salah satunya dengan halaqah seperti itu. Mau dikatakan tarbiyah ke apakah terserah. Yang penting bentuknya salah satunya seperti itu, mempelajari, membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, kita bacakan dalam surah Al-Jumu'ah ikhwas sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan juga dalam surat yang lainnya, di antara peran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim. Tugasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, mentazkiyah mereka tentang masalah keimanan, mentazkiyah mereka, ingat tentang hari kiamat, keimanan dan sebagainya, menguatkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah. Dan ini yang kita dapatkan di tarbiyah, alhamdulillah. Jadi jangan lagi ragu dengan masalah seperti ini. Jangan ragu. Apa yang salah? Ini salah satu metode dalam belajar. Taklim juga metode dalam belajar. Di pesantren juga sama semua. Ini cuma salah satu metode. Kenapa saya ingatkan kembali ini kawan sekalian? Karena kami dapatkan, kita dapatkan, subhanallah, kalau kita sudah bertemu, seakan-akan tidak ada masalah. Seakan-akan kita lupa kita punya masalah di luar. Ya, makanya mungkin sudah pernah dibahas, kita sudah sering mendengarkan 3 kelezatan dunia yang tersisa. Salah satunya apa? Liqa'ul bertemu dengan saudara kita yang seiman, saling menguatkan. Ya, dalam tanah majelis ta'lim seperti dan dalam halaqah-halaqah yang lainnya, mau dirasakan dan sebagainya, silahkan mau berikan istilah apapun. Yang penting kita berusaha untuk melihat apa tugas utama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itulah tugas para ulama dan dai-dai yang lainnya yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentazkiyah, wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka berada dalam kesesatan. Nabi kita Muhammad SAW jamaah sekalian, ya, sebagaimana dalam riwayatnya sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu, ini sudah sering kita dengarkan juga. Hanzalah ketemu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, nafaqa Hanzalah. Hanzalah ini munafik ini. Kenapa bisa demikian? Wahai Abu Bakar, kalau saya bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingat akhirat. Tapi kalau sudah keluar dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lupa akhirat lagi, ingat dengan dunia lagi, sibuk dengan dunia. Maka Abu Bakar mengatakan, saya juga mendapati seperti apa yang kau dapati. Mari kita adukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pun telah didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah munafik ya Rasulullah. Bayangkan ikhwas sekalian, sahabat Hanzalah mengatakan Hanzalah munafik. Ya Rasulullah, Hanzalah munafik ya Rasulullah. Hanzalah munafik. Kenapa bisa? Ketika bermajelis denganmu ya Rasulullah, saya ingat akhirat. Tapi kalau sudah keluar dari majelismu ya Rasulullah, saya ingat lagi dunia, sibuk dengan urusan dunia. Ya, maka Nabi SAW mengatakan sa'atan fa sa'atan. Ada waktunya, memang seperti itu ya Hanzalah. Seandainya hatimu seperti terus, selalu seperti itu, maka malaikat akan menjabat tanganmu. Tapi sa'atan fa sa'atan, tapi perlahan-lahan. Memang seperti itu, ada waktunya kita berikan hak untuk keluarga dengan untuk masalah akhirat kita. Tapi ingat, tujuan kita adalah akhirat. Kita bersama keluarga karena kewajiban. Kita mencari nafkah ada kewajiban. Dan itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mengumpulkan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan memperbanyak telah Allah malaikat kalian sampai kalian masuk dalam kubur. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah pengumpat. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang apa? Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Hanya mengumpulkan harta saja dan menghitung-hitungnya. Tidak ada yang lain. Ikhwas dari sekarang kami ingatkan kepada pribadi kami sendiri dan kepada yang lainnya, tujuan kita mencari nafkah adalah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk karena meminta-minta. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalanlah di muka bumi ini dan makanlah rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari nafkah bukan untuk mengumpulkan. Kalau terkumpul itu kita memang sudah niatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk menafkahi keluarga kita merupakan kewajiban, itu kewajiban. Dan kepada fisabilillah yang lainnya yang membutuhkan perjuangan, bukan untuk membangga-banggakan.
Kita beli HP bukan untuk poya-poya, bukan untuk mega-mega, bagaimanapun mahalnya, tapi memang untuk diniatkan untuk di jalan Allah. Beli motor yang baru dan bagus untuk di jalan Allah, sepeda juga demikian, mobil, bukan untuk bermegah-megahan. Jangan sampai seperti ini. Betul, ya kita ingin diperintahkan memperlihatkan, menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan untuk ta'ajub, bukan. Bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Tuhanmu maka tahadduslah. Artinya berbicara tentang nikmat Tuhanmu. Alhamdulillah saya diberikan iman seperti ini dan sebegini. Silahkan. Ya, tapi ingat sekali lagi, hati-hati dengan hasad. Dan kita tentunya berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena materi, bukan karena bisnis. Kita berkumpul bukan karena materi, di sini. Karena kita satu visi dan misi, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sering membaca ayat terakhir di surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Kita ini beramal karena mengharapkan perjumpaan dengan Tuhan kita, yaitu Allah. Apa yang kita lakukan bukan hanya sekedar iming-iming, tapi apa yang kita lakukan, falyamal 'amalan shalihan. Maka beramalah amal yang soleh, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik, di sini wala yusyrik, tidak mempersyirikatkan Allah bi ibadati rabbih ahada. Engkau beramal untuk Allah semata. Apalagi ikhwas sekalian, ya, hampir tiap hari kita mendengarkan berita kematian para asatidzah, ulama, orang-orang yang baik kita kenal. Tak disangka-sangka semuanya telah pergi satu persatu. Kita ini hanya menunggu antrian. Kapan giliran kita? Kita menunggu antrian, ikhwas sekalian. Makanya adalah berusaha kita berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya yang berkualitas untuk diri kita dan untuk manfaat orang lain. Kenapa? Karena kita harapkan doa-doanya orang lain tersebut ketika kita sudah meninggal. Mereka mempersaksikan kebaikan kita. Ingat, bukan untuk dipuji, tapi karena mengharapkan doa-doa mereka. Mereka mempersaksikan kebaikan kita karena mengharapkan doa-doa mereka. Bukan ingin dikenal dermawan, mujahid, tidak, tapi mengharapkan doa-doa mereka. Itu kita harapkan. Kita sering mendengarkan simpulan, Masya Allah, orang yang baik, dermawan, begini orangnya. Ya mungkinkah kita akan seperti itu? Tapi ingat, bukan tujuan kita untuk dipuji, tapi mengharapkan doa-doa mereka. Kita berbuat baik, jangan remehkan sekecil apapun perbuatan kebaikan. Ya, boleh jadi dengan doa-doa mereka kita sudah tidur, ya, mereka masih mendoakan. Ingat kita terus, padahal cuma satu perbuatan yang kita lakukan untuk mereka. Di saat mereka sangat hajat kepada kebutuhan, kita datang membantunya. Dan kita ingat Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita untuk membantunya. Jangan mengatakan saya telah berbuat kepadanya sesuatu sehingga kita ujub dengan perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang memudahkannya. Sekalian, ini falyamal amalan sholiha, beramal-amal yang soleh, dengan tentunya melihat hal-hal yang prioritas. Kita saling menguatkan, apalagi di masa-masa sekarang ini, masa-masa yang sulit. Kita harus saling menguatkan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Adanya yazidu wa yanqus, ini keimanan naik turun, adanya kefuturan. Kadang ada rajin untuk datang majelis taklim, terkadang lagi besok kan masih ada dan sebagainya. Ini yang bisa. Terkadang masih ada melakukan ibadah ini dan itu, menunda lagi. Ini diantara sebab-sebab kefuturan yang perlu kita penguatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling sekalian kita saling menguatkan dengan tetap dalam istiqomah dan sabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Akhadha ala hadha asyara sinin fil Madinah ba'daha tuwfiya sallallahu wa sallamu alaihi. Dan Nabi SAW yang berdakwah di Madinah selama 10 tahun, karena 13 tahun di Mekah. Mendakwakan apa? Yang disyaratkan yang tadi itu, yang lainnya. Wa huwa fil Madinah wa ba'daha tuwfiya sallallahu wa sallamu alaihi. Setelah itu Nabi SAW meninggal. Kapan meninggal beliau SAW? Fi Rabiul Awal misana al-ashira
Bal ala tariq ma'ruf takunu fi sanatil hadil asyar. Nah, di sini ada perbedaan. Ada yang menyebutkan tahun ke-10, tapi yang ma'ruf adalah tahun ke-11 pada bulan Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal. Ini yang disepakati oleh ulama kita. Adapun hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam ini yang diperselisihkan. Ini yang diperselisihkan apakah 12 Rabiul Awal atau 9 Rabiul Awal atau bulan yang lainnya bahkan. Adapun yang disepakati adalah tanggal dan bulan kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan harinya tepat yaitu hari Senin, dan merupakan hari Senin merupakan hari diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Makanya beliau berpuasa juga pada hari Senin. Fatamalau asyara sinin fil Madinah li'anna qadima fi Rabiul Awal wa tuwfiya fi Rabiul Awal. Jadi genap 10 tahun Nabi SAW berada di Madinah. Karena kenapa? Beliau SAW tiba di Madinah pada Rabiul Awal dan meninggal pada Rabiul Awal juga. Fahadhi asyara sinin, maka ini adalah 10 tahun tepat. Wa dinuhu baqin, agama Islam ini, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW baqin, tetap. Wa hadha dinuhu, ya inilah dinu agama Islam. Din ini la khair illa dallal ummata alaihi, tidak ada jalan-jalan kebaikan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jalan tersebut. Wala syarra illa haddaraha minhu, dan tidak ada jalan-jalan menuju keburukan kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya. Bagaimana kita cara mengetahuinya? Dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat Al-Qur'an dan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid, dan yang paling penting, kebaikan yang paling penting yang ditunjukkan, diarahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah di antara tugas utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul para rasul yang lainnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut tagut, dan sungguh kami telah mengutus para nabi dan rasul pada setiap umat itu rasul yang menyeru agar menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan tagut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa jami' ma yuhibbuhu Allah wa yardah, dan segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyarr alladhi hadara minhu, adapun keburukan yang diperingatkan oleh Nabi SAW untuk kita tinggalkan adalah kesyirikan dan semua atau segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tuwfiya sallallahu alaihi wasallam walakin dinullahi baqin mahfuz, telah meninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun agama yang dibawa oleh beliau SAW tetap terjaga. Li'anna Allah qad domina hifdhahu, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk menjaganya. Walamma mata wa puji'a an-nas bi mautihi salawatullahi wassalamu alaihi wa tashat ukul, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, maka manusia, para sahabat terlebih khusus itu dikagetkan dengan meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa tashat ukul, akalnya seakan-akan tidak mau menerima. Dan inilah diantara salah satu sebab kenapa pelayatan jenazah Nabi kita Muhammad SAW itu diundur. Apa sebabnya? Karena diantara sebagian sahabat belum percaya kalau Nabi kita Muhammad SAW sudah meninggal. Bukan karena sebab yang lain, bukan karena sebab-sebab yang lain, tidak. Karena ini sebabnya. Jangan sampai ada yang beralasan, kan tidak mengapa kita tunda ini jenazah, karena Nabi kita juga Muhammad SAW ditunda jenazahnya. Tidak boleh dijadikan alasan. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW jasadnya ya diundur untuk dikuburkan. Karena kenapa? Karena sebagian sahabat belum percaya dengan meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga mensolatinya beliau SAW itu bergiliran. Kenapa belum ada imam penggantinya? Satu persatu beberapa orang masuk untuk mensolati Nabi kita Muhammad SAW. Ini diantara yang disebutkan oleh masyayikh kita.
Ja Abu Bakar, maka setelah itu ja Abu Bakar, datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu berkhutbah, karena Abu Bakar saat itu berada bukan di Madinah. Setelah mendengar berita kematian Nabi SAW, maka beliau pun datang melihat dan memastikan bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW telah meninggal. Wa khataban nasa wa bayyana lahum annahu bashar. Ya, maka ketika beliau radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkhutbah di depan manusia, wa bayyana lahum annahu bashar, dan menerangkan bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW juga manusia. Kenapa? Karena awalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat marah. Barang siapa yang mengatakan Muhammad Nabi SAW telah meninggal, saya akan tebas lehernya. Ya, begitu tidak menerima hal tersebut. Sahabat menganggap sebagian bahwasanya beliau seperti Nabi Musa pergi menghadap Tuhannya 40 hari. Ya, tapi karena sudah seperti itu, ketika berkhutbah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka manusia pun semua berpaling dan menuju kepada Abu Bakar. Kemudian mendengarkan khutbahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mengatakan annahu bashar, Nabi kita Muhammad SAW juga manusia. Apa dalilnya? Qul innama ana bashar. Dan surah Kahfi, ya, katakanlah aku juga adalah seorang manusia. Yuha ilai, tapi diberikan wahyu. Wa annahu sayamut, dan Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam akan mati. Wa qal, dan beliau mengatakan radhiyallahu anhu, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyul la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup, tidak akan pernah mati. Subhanallah. Kenapa? Jangan sampai selama ini sahabat hanya mau beribadah karena Nabi SAW. Dan ini diantara sebab sebagian sahabat yang murtad, diantara sebabnya. Tapi setelah itu diperangi oleh Abu Bakar, kemudian mereka banyak yang kembali menjadi Islam kembali. Wa tala alaihim, dan beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul apa imma ta'u qutilan qalabatum ala aqabikum, sampai seterusnya. Ketahuilah, tidaklah Muhammad kecuali Rasul Allah. Qad khalat min qabli rusul, telah ada rasul-rasul sebelumnya tapi sudah meninggal juga dan sebagainya. Apa imata, apakah kalau setelah meninggal Nabi Muhammad SAW atau dibunuh, kalian akan mundur dan murtad? Wa qauluhu ta'ala, dan ayat Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau akan meninggal dan mereka pun akan meninggal. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun, dan sesungguhnya pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan, yang kalian akan berselisih, akan dihisab. Dan ayat ini sangat jelas jemaah sekalian bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, hidup dengan alam barzakhiyah, tidak seperti lagi dengan keadaan kita. Karena jangan sampai ada mengatakan ya, Nabi kita belum meninggal. Nah, ini diantara syubhatnya orang meminta-minta kepada kuburannya Nabi lagi. Ini jelas ayatnya mengatakan innaka mayyitun, kau akan meninggal. Seperti itu. Tapi ketika kita bersalawat atau mengucapkan salam, maka rohnya Nabi SAW dikembalikan untuk menjawab salam, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Inilah jamaah sekalian, insyaallah secara terperinci akan kita sebutkan pada pembahasan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, membimbing kita senantiasa dalam kebaikan sehingga kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Tawaffana muslimin walhiqna bis solihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.